Pada awalnya, komputer hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan. Nah, sekarang komputer menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematik biasa. Hai, apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Julita A. Muhammad angkatan 22 dengan akhiran NPM 143 dari kelas 2 IF 3. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah singkat perkembangan komputer. Awal pertama kalinya komputer diciptakan ada pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika Charles Babbage. Dia menciptakan alat yang dapat menghitung sebuah tabel matematika sekitar tahun 1833. Mesin itu dinamakan analytical machine. Sejak saat itu, alat itu dikenal sebagai digital purpose computer. Berkat alat ciptaan Charles Babbage, banyak orang yang terbantu terutama aktivitas dalam menghitung. Oleh sebab itu, Charles Babbage dijuluki sebagai Bapak Komputer. Kemudian, pada tahun 1937, Prof. Howard Alchem dari Harvard University mencoba memberikan masukan agar komputer dapat melakukan tugas secara mekanik. Berkat perusahaan IBM Company, perangkat komputer dapat dibuat secara elektronik, sehingga komputer tersebut dibentuk dengan nama Harad Tandai 1 kalkulator, pengontrol berurutan otomatis atau bisa disebut juga dengan ICCC sekitar tahun 1944. Secara garis besar, perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan di Jerman. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kalinya, Philadelphia mengalami mati listrik. Kemudian generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya yang dapat memakan satu ruangan. Generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan kepada publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Komputer mini adalah inovasi yang sangat signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module Digital Equipment C, menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faksnya. Komputer ini membawa ke perkembangan sistem operasi yang berpengaruh unit, menggunakan penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak.
dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan mousepad dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Komputer generasi kelima. Pada generasi kelima ini, perkembangan komputer terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pada generasi ini mulai dikembangkan teknologi layar sentuh. Teknologi komputer yang lebih mini lagi pada sebuah smartphone, bahkan jam tangan pun juga sudah bermunculan yang menggunakan teknologi komputer. Pada generasi ini, sistem operasi Android mulai dikenal pada perangkat smartphone. Perkembangan komputer masih akan terus berlanjut sampai nanti menjelang generasi ke-6, yang nantinya teknologi AI atau Artificial Intelligence akan menjadi primadona di dunia komputer. Dengan kecerdasan buatan Artificial Intelligence, dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Nah, itulah sejarah perkembangan komputer secara singkat. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.